Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat bertemu kembali di seminar Revival Total Ministry di bulan Mei 2021. Tema kali ini adalah tentang pembaruan roh. Nah, sepanjang tahun kita sudah belajar tentang melaksanakan agenda surga. Yaitu bagaimana kita mulai belajar bukan mempersiapkan diri supaya kita bisa masuk surga saja, tapi menghadirkan surga di bumi. Nah, itulah mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib supaya bisa hidup di tengah-tengah kita dan menghadirkan kerajaan Allah lewat hidup kita. Nah, ketika kita meresponi karya Kristus dengan respon yang tepat, kita dapat mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, kita mau belajar pembaharuan Roh Kudus itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu saudara-saudara saya ingin ajak saudara-saudara untuk membuka di Titus 3 ayat 4-7. Saya akan bacakan. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, di firman Allah ini dikatakan tentang pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kasih karunia yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita dengan memberikannya, dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, itu memberikan sebuah pembaharuan. Sebuah pekerjaan yang hanya Roh Kudus bisa kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saya mau bahas sedikit tentang pembaharuan Roh Kudus ini ya. Ada satu quote dari Tim Keller yang sangat baik yang menceritakan tentang pembaharuan Roh Kudus ini. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Pembaharuan roh dimulai ketika seorang Kristen mulai melihat bahwa dia menjadi tidak terlalu khawatir atau menjadi tidak gampang marah. Bukan hanya karena dia egois atau dia memiliki kebiasaan yang buruk. Pembaruan dimulai ketika roh menunjukkan kepada kita mengapa kita memiliki dosa tertentu yang kita lakukan. Hal itu dimulai ketika kita mulai melihat bentuk-bentuk kedagingan, itu keinginan berlebihan dalam hati kita yang lahir dari sebuah penyembahan berhala ya, yang merupakan akar dari dosa perilaku kita dan banyak masalah kita lainnya. Menyadari bahwa keinginan yang berlebihan itu adalah cara kita menolak konsep anugerah gratis dan keselamatan Injil di dalam Kristus dan terus-menerus kembali ke agama penyelamatan diri dan mengandalkan kekuatan tekad sendiri. Kebangkitan selalu membutuhkan pelepasan dan penghancuran berhala. Nah, saudara lihat di sini, pembaharuan roh itu pertama kali mulai bekerja di dalam emosi orang. Dia nggak jadi gampang khawatir, dia nggak jadi gampang marah. Saudara bisa melihat bahwa ketika Roh Kudus hadir dan dia bekerja di dalam diri orang, orang itu jadi penuh dengan damai sejahtera. Respon-responnya menjadi respon-respon yang penuh dengan karya Roh Kudus. Bukan emosian manusia semata. Dan dari situ Roh Kudus mulai singkapkan apa aja yang ada di dalam hati kita. Nah, ini yang disebut dengan pembaruan roh. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana tanda pertamanya adalah perubahan dalam emosi dan respon orang itu. Nah saudara, setelah kita tahu baca-baca seperti ini, gimana ya cara kita mempraktekannya ya? Oke, nah cara mempraktekkan perbaruan Roh Kudus ini adalah dengan cara bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah kita mau sama-sama buka di 2 Petrus 1 ayat 3-9. Firman Tuhan katakan seperti ini ya, saya bacakan buat saudara ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan
pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, saya mau kita sama-sama breakdown ayat-ayat ini satu persatu, oke? Nah, dimulai dulu dari yang pertama. Ini ayat yang 9 yang terakhir yang belum saya bacakan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah sekarang kita mau breakdown satu-satu ya. Gini, dimulai dari ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi gini saudara, pengenalan akan Kristus menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini menarik. Kenapa? Karena ini biasanya adalah pergumulan setiap orang Kristen. Oke, mereka mau memiliki hidup yang saleh. Apa sih hidup yang saleh? Hidup yang kudus. Nah, ternyata jalan untuk masuk ke dalam hidup yang kudus itu lewat pengenalan akan Kristus. Oke? Itu bisa kita catat dulu di situ. Nah, pengenalan akan Kristus itu memberikan memberikan segala sesuatu yang bisa dipakai supaya kita mencapai titik itu. Mencapai kekudusan. Dan di sini pakai katanya menganugerahkan. Jadi kalau saudara tahu kata anugerah, selalu di dalam benak kita harus boleh setujunya begini. Ini sesuatu yang tidak saya harus kerjakan. Ini adalah sesuatu yang saya mestinya tidak layak untuk terima. Tapi toh dikerjakan oleh Allah dan diberikan kepada saya. Saya nggak melakukan apapun, saya menerimanya dengan luar biasa. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Kalau Tuhan lewat pengenalan akan Kristus memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup kudus, pengenalan akan Kristus yang seperti apa yang mestinya kita punyai. Oke? Nah, saya ingin membawa saudara untuk mengerti konsep ini. Yaitu mengulang cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Menghidupi ulang cerita itu kembali. Membangkitkan ucapan syukur dan melepaskan kuasa Roh Kudus supaya bekerja dalam ucapan syukur kita. Yang saya maksud tuh begini. Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Allah lah yang mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Itu bukan usaha kita nggak bisa bermegah apapun atas hal itu. Kita nggak pernah bisa membayar keselamatan supaya kita bisa masuk lagi bersatu dengan Allah. Allah yang membayarnya. Dengan jalan mengirimkan Yesus Kristus. Masuk dalam rupa manusia dan mulai mati digantung di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, waktu kita melihat hal ini, berapa banyak kita meresponinya dengan ucapan syukur dan rasa apresiasi yang dalam. Karena kalau kita nggak merasakan ucapan syukur itu dan mengapresiasinya dengan dalam, kita mungkin memandang karya keselamatan Kristus itu hanya sebagai sesuatu yang lewat saja. Bukan sesuatu yang betul-betul berharga. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat ulang. Mengingat ulang kisah ini. Kisah yang udah terjadi di 2000-an tahun yang lalu. Dan mulai menghidupi ulang cerita itu kembali. Kenapa? Inti dari kekristenan itu bukankah karya penyalipan Kristus? Bukankah dasar dari kekristenan itu adalah Yesus yang mengorbankan nyawanya? Nah, kita wajib mengingatnya. Kita wajib menghidupi ulang cerita itu kembali. Supaya dari situ ucapan syukur keluar. Nah, salah satu cara supaya kita bisa... salah satu cara supaya kita bisa betul-betul hidup mengulang cerita itu kembali dengan luar biasa. Yaitu dengan ini. Perjamuan kudus. Firman Allah di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Katakan begini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makannya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saya highlight di situ, menjadi peringatan akan aku. Bahasa Inggrisnya gini, in remembrance of me. Saudara, Tuhan Yesus biasa makan sama murid-muridnya. Tuhan Yesus biasa memecah-mecah roti dan minum anggur bersama murid-muridnya. Tapi ada hal yang spesial yang malam hari itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia bilang begini, ini roti adalah tubuhku, terpecah bagimu. Ini anggur, ini adalah darahku. Minumlah dan lakukan ini untuk mengingat akan aku. Ketika Tuhan Yesus lakukan upacara ini, ketika Tuhan Yesus potong rotinya, bagikan anggurnya, dia punya maksud tertentu untuk membawa kita mengingat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karya salib Kristus itu jangan cuman kita syukuri selewat saja. Jangan. Tapi apa yang harusnya kita lakukan? Memastikan bahwa kita meresponi karya ini sampai hati kita penuh sukacita. Dan setelahnya kita lakukan untuk mengingat-ingat terus. Bapak Ibu Saudara, karya salib Kristus adalah satu karya agung yang indah. Kita tidak mungkin sampai ke titik hari ini kalau bukan karena apa yang dikorbankan oleh Yesus Kristus. So pastikan kita menerimanya, mengingatnya, menghidupi ulang cerita itu. Dan dari situ ucapan syukur yang sampai sukacita meluap itu keluar dari hati kita. Oke, lanjut ya. Kita tadi udah baca yang ayat 3-nya, sekarang yang berikutnya ayat 4-nya ya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau di awal tadi kita udah belajar karya Kristus dan pengenalan akan Kristus yang dalam itu yang akan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kudus. Ternyata di sini dijelaskan lebih jelas lagi. Bahwa karena Yesus itulah, maka dia menganugerahkan kepada kita janji yang berharga. Ada satu janji, dan bukan cuma satu, ada banyak janji-janji yang berharga yang besar, dan akhirnya itu diberikan kepada kita, dan janji-janji ini memampukan kita untuk luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lolos dari godaan nafsu duniawi. Dan dari situ kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ada kumpulan janji-janji, ada janji-janji yang besar yang diberikan kepada kita, yang boleh memampukan kita memiliki sebuah sifat dasar ilahi, kodrat ilahi. Selama ini kita berada di bawah kodrat daging ya, sifat dasar daging ya. Daging selalu memanggil kita untuk jatuh lagi. Dan kita akan berkata, aduh kapan saya kudusnya ini? Kapan saya bisa jadi sempurna seperti Kristus? Kepancing ada orang senggol, marah lagi. Emosian lagi. Nah kalau tadi di awal kita belajar. Pembaruan Roh Kudus, tanda-tanda awalnya tiba-tiba respon kita itu berubah. Kita tidak jadi emosian dengan mudah. Dan dari situ Roh Kudus akan singkapkan banyak di dalam hati kita. Apa aja sih ilah yang lain? Kenapa? Karena Roh Kudus mau membantu kita, memberikan kita sifat dasar yang baru. Supaya kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi. Isn't this a good news? Bukankah ini kabar yang baik? Amin saudara. Nah saudara, janji ini itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat pengenalan akan Kristus. Kita lanjut ya. Nah cuman setelah Kristus kerjakan semuanya itu. Setelah Roh Kudus kerjakan itu di dalam hidup kita. Dan kuasanya lah yang menopang. Malah di ayat 5 tiba-tiba ada warning. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Loh lucu nih. Katanya selamat anugerah. Katanya selamat Tuhan yang kerjakan.
Kok masih ada usahanya? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Supaya pembaruan Roh Kudus itu betul-betul bekerja, ternyata ayat 5 ini menjadi kuncinya. Oke? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi ada sesuatu usaha yang harus kita kerjakan dengan benar-benar untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, ini kesimpulannya. Ketika kita udah punya semua anugerah itu, kita harus make every effort untuk dari situ menambahkan kepada iman percaya kita bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yesus dan karya Roh Kudus itulah yang menguduskan kita. Bukan atas usaha kita sendiri. Sehingga oleh itu kita punya janji-janji untuk bisa hidup kudus. Dan di dalam iman itu, dari situ kita menambahkan kebajikan. Apa sih kebajikan? Moral excellence, saudara. Apa itu moral excellence? Segala pilihan-pilihan moral, segala pengertian-pengertian moral yang sempurna yang akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, ini yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Keselamatan dikerjakan bukan supaya nggak hilang. Keselamatan dikerjakan bukan supaya akhirnya keselamatan itu tetap ada milik kita. Bukan. Tapi mengerjakan keselamatan itu meresponi Roh Kudus supaya dari situ iman kita ada tambahannya. Dan tambahannya terus berurut. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerjakan keselamatan, jangan-jangan kita bisa jatuh ke dalam salah satu salib yang lain. Ini orang-orang suka bilang kalau Injil yang benar itu, true gospel itu, suka tersalib di antara dua penyamun. Satu yang namanya moralisme, satu yang namanya relativisme. Nah, moralisme, relativisme ini definisinya suka susah Bapak Ibu. Tapi kira-kira gini, moralisme itu iman yang penuh perbuatan. Relativisme itu iman yang gak pakai perbuatan. Atau pasif gitu ya. Jadi Injil yang benar itu bicara tentang suatu pekerjaan yang berikutnya kita harus tambahkan. Sementara kalau moralisme, iman yang penuh dengan perbuatan, itu bicaranya begini. Terima kasih Tuhan, kau telah tebus dosaku, darahmu menebus dosaku, sekarang aku dapat pintu keselamatan, aku boleh masuk ke dalam keselamatan di dalammu, dan sekarang yang harus kulakukan adalah menambahkan terus penguasaan diri di dalam diriku. Berjuang melawan dagingku. Karena musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Aku mau berjuang melepaskan diriku dari dosa-dosa yang ada. Supaya aku gak kehilangan keselamatannya. Nah itu moralisme. Berusaha menyelamatkan diri dengan usaha sendiri. Didorong oleh ketakutan. Ketika saya akhirnya jatuh dalam dosa. Saya gak kudus lagi. Tuhan murka. Gak ke situ Bapak Ibu Saudara. Atau yang satunya nih, ini lebih parah. Relativisme. Ini iman tanpa perbuatan ya. Jadi misalnya gini, terima keselamatan. Terima kasih Tuhan, darahmu telah menebus dosaku. Dan aku mau coba untuk hidup kudus. Aku mau coba untuk nurut sama engkau. Aduh gagal. Aduh udahlah, kayaknya gak bisa nih. Udahlah, kan nanti Tuhan yang betulin kan di ujung-ujung sana. Anugerahnya kan yang menyempurnakan. Darahnya kan yang menguduskan, bukan kuasaku. Udahlah, biarin aja lah. Gimana nanti aja deh. Saudara gak bisa gitu. Allah itu kudus. Allah memanggil kita masuk di dalam kekudusannya. Allah mau kita menjadi kudus juga. Kalau kita masuk ke dalam relativisme, kita akhirnya merasa diri, udahlah, apatis. Gak ada gunanya lagi kita berjuang begini. Gak akan kemana-mana lagi juga. Gak akan jadi lebih baik. Cuma karena kuasa Tuhan aja lah saya mungkin bisa berubah. Tapi ya udahlah, saya kan gak bisa hari ini jadi kudus. Gimana nanti aja deh. Nah itu yang akhirnya membuat orang jadi pasif. Gak bekerja kemana-mana. Gak menambahkan apa-apa di dalam keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Itu artinya gak menghargai anugerahnya dia. So, kalau kita jatuh ke salah satu dari posisi itu, kita sedang mengecilkan Kristus. Jadi di chart ini, di bagian ini kelihatannya misalnya ada waktu yang mulai berjalan. Dan satu titik entah kapan itu,
Kita mulai mengalami perjumpaan dengan Kristus, conversion. Kita mengalami di mana Tuhan Yesus datang hadir dalam hidup kita, mengubahkan kita. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata kesadaran kita mulai bertumbuh. Ada dua. Kita mulai sadar bahwa Kristus itu kudus dan Allah itu sangat kudus. Sehingga akhirnya kita melihat kekudusan Allah itu dan kita mulai merefleksi ke diri kita sendiri. Dan kita mulai melihat betapa saya ini berdosa. Betapa saya ini ternyata memiliki sifat-sifat kedagingan dan dosa yang banyak. Nah, kalau jatuh ke salah satu tadi, ke moralisme atau ke relativisme itu, di moralisme dulu ya, kita akhirnya sedang mengusahakan sekuat-kuat tenaga, bergantung dengan kekuatan kita sendiri, supaya kita menjadi lebih layak. Kalaupun saudara, ada orang yang berhasil nih dengan penguasaan dirinya luar biasa gitu ya. Dia tidak jatuh dalam dosa. Dia menjadi orang yang kudus karena kekuatannya sendiri. Ujungnya apa? Sombong. Tetap. Akhirnya ada sebuah kesombongan berkata, liatin, aku menjadi orang yang kudus. Jatuh lagi dalam dosa yang lain. Jadi saudara, ketika kekuatan kita pakai untuk, atau kita andalkan untuk mengejar kekudusannya Allah, gak akan berakhir dengan baik. Atau sebaliknya, ketika akhirnya kita terus mencobanya dan kita pasrah, kita ya udahlah, toh saya gak akan bisa juga kudus. Mungkin satu hari lagi nantilah saya akan menjadi kudus gitu ya. Rasa bersalah, rasa takut, rasa malu itu yang akan menjadi motivasi dan menjadi alam yang kita sadari berikut-berikutnya dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, kedua-duanya ternyata mengecilkan Kristus. Tahu gak saudara? Ketika Kristus mati di kayu salib, mestinya dialah yang menopang kita. Bukan kekuatan sendiri atau bukan kepasifan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti bertumbuh terus. Dan untuk bertumbuh terus, apa yang harus kita lakukan? Menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha. Oke? Apa yang harus ditambahkan? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Untuk itu saya ingin membantu Bapak Ibu Saudara melihat bagan ini. Dimulai dari iman, di mana iman itu percaya kepada apa yang dia kerjakan. Yesus yang mengerjakannya. Dan hati kita cuma percaya, kita terima itu. Kita terima anugerahnya. Hanya dengan percaya. Dan dari iman itu ternyata firman Tuhan katakan kita harus mulai menambahkan moral excellence. Menambahkan nilai-nilai dasar yang sempurna, yang menuduh dan membela di hati kita. Contoh, kalau saya pergi ke lampu merah, setir kendaraan saya, lampunya dari hijau berubah ke merah. Dia berubah ke kuning dulu. Saya punya pilihan Bapak Ibu Saudara, gas penuh lewatin lampu perempatan itu karena masih kuning, atau saya ngerem dan berhenti. Dan mungkin Roh Kudus mulai ingatkan saya, stop, jangan buru-buru, berhenti aja, tunggu sampai lampunya berubah lagi jadi hijau lagi. Gak perlu langgar peraturan. Ketika itu muncul, itu yang namanya moral excellence. Sesuatu yang mungkin Roh Kudus ingatkan, the personal mungkin. Gak ada urusannya juga dengan orang lain. Orang lain gak tahu juga apa yang sedang kita pikirkan. Tapi ketika itu muncul di hati kita dan kita menanggapinya, apa yang terjadi? Kita sedang menambahkan kepada iman kita itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Yaitu kebajikan. Sesuatu yang mulai menuduh dan membela. Mengguide hati kita. Menuntun hati kita. Membuat kita menuju kepada pengenalan akan Kristus yang lebih dalam. Dan kalau kita bersungguh-sungguh memperhatikan, kita bersungguh-sungguh membuka diri sama hal ini, kita sedang dibawa untuk mengenal Kristus lebih sempurna. Nah, satu contoh lagi mungkin bisa membuat Bapak Ibu Saudara mengerti tentang moral excellence itu. Seperti yang dialami istri saya, dia pergi ke satu perapatan juga di lampu merah. Ada apa dengan lampu merah? Dan di situ dia mulai berhenti, lalu ada pengemis datang. Ngetuk kaca mobilnya.
Dan saudara, pengalaman ini dialami oleh istri saya ketika kami sedang mengalami masa-masa di mana keadaan ekonomi kami sedang terpuruk. Jadi Tuhan izinkan kami mengalami hal ini supaya akhirnya kami membenahi hati kami. Dan di momen itu ketika pengemisnya muncul, minta uang sama istri saya melihat, oh ada pengemis. Dan ketika hatinya sedang hancur, sedang bergumul sama Tuhan, sedang ngobrol banyak sama Tuhan, membiarkan Tuhan mengkoreksi apa yang salah Tuhan. Karena kalau hatinya salah, hatinya dikoreksi sama Tuhan, dengan cepat Tuhan ketika kami memberikan hati kami untuk bertobat, Tuhan akan pulihkan. Setelan hati istri saya lagi begitu. Jadi waktu dia lihat pengemis seperti itu, dengan hancur hati itu, dia ambil uang yang ada dari di mobil itu kan suka ada kotak ya, ada kotak untuk simpan uang-uang kecil. Dia ambil dengan cepat, lalu dia berikan ke lalu dia berikan kepada pengemis itu dengan cepat. Nah, ketika akhirnya pengemis itu terima uangnya dan dia pergi meninggalkan mobil istri saya mulai berpikir begini. Bukan mulai berpikir, istri saya tiba-tiba mulai ngalamin ada percakapan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mulai ingatkan dia begini. Nah, hati yang seperti itu yang aku nilai ketika kamu memberikan uang kepada pengemis. Bapak Ibu Saudara, istri saya mengalami sebuah penyingkapan oleh Roh Kudus di dalam diri moral excellence-nya. Orang gak tahu apa yang bergumul di hatinya. Tapi dia mengalami satu penyingkapan. Oh, yang Tuhan mau ketika saya memberikan uang, mau itu pengemis, mau itu menabur ke pekerjaannya Tuhan, suasana hati saya seperti apa? Kadang kita memberikan uang kepada pengemis karena kita gak mau pengemis itu deket-deket mobil kita. Deket-deket sama kita sendiri. Jadi kita pikir, saya kasih cepet-cepet kamu pergi aja. Saudara, hati yang seperti itu ternyata Tuhan lihat. Saudara nangkep maksudnya? Ketika akhirnya hati kita menuduh dan membela, disitulah kebajikan itu ditambahkan. Nah, nextnya, itu pengetahuan. Bagian yang ketiga. Ketika istri saya mulai bercakap-cakap sama Tuhan seperti itu, ada teguran dari Roh Kudus, ada penyingkapan dari Roh Kudus tentang isi hatinya. Apa yang bertambah? Pengetahuan. Dia mulai mengerti, oh ternyata Tuhan melihat sampai kedalaman hati seperti itu. Dan itu membuat akhirnya kami, istri saya ceritakan hal itu ke saya, kami berdua belajar mengerti bahwa Tuhan ampuni kami. Kalau kami dulu-dulu suka ngasih uang ke pengemis, ke orang lain dengan setelan hati yang gak benar. Kami jadi tahu sekarang. Ada pengetahuan yang ditambah di situ. Saudara mengerti hal ini. Dan nextnya yang keempat. Ada yang namanya pengendalian diri. Bayangkan saudara ketika ini menjadi sebuah pengertian yang tersingkapkan bagi kami. Dan kami mulai wanti-wanti gitu ya. Setiap kali kami ketemu orang yang Tuhan gerakkan untuk kami berkati. Kami selalu cek di dalam hati kami. Tuhan, saya sedang memberinya dengan hati yang benar gak? Dan ketika kami sudah cek, ketika sudah kami uji, baru kami memberi. Apa yang bertumbuh dari situ? Pengendalian diri. Kami mulai mengendalikan hati kami, tidak sembrono lagi seperti dulu. Dengan mudah memberi, dengan motivasi yang salah. Saudara nangkep di sini. Ternyata ketika dari iman itu ditambahkan kebajikan, dari kebajikan itu ditambahkan pengetahuan, pengetahuan menambahkan juga pengendalian diri. Dan ketika kami berusaha bersungguh-sungguh itu terus bertambah. Dan berikutnya, dari pengendalian diri, ketika itu saya terlakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Saudara, ketekunan mulai bertumbuh. Saya terus lakukan itu menjadi sebuah habit baru. Hati yang baru. Bertekun di dalam ketulusan. Sesuai yang Roh Kudus tegur ke kami. Sesuai yang Roh Kudus bangun di dalam diri kami. Dan saudara, ketika ketekunan itu terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang terjadi? Timbul kesalehan.
Saya menjadi orang yang berubah. Saya tidak lagi menjadi orang yang sembrono, tapi mulai memperhatikan, Tuhan, isi hatimu yang penting. Tuhan, arahanmu yang penting. Bukan kemauanku, tapi apa yang adil, apa yang suci, apa yang indah yang datang dari Engkau. Bukankah akhirnya saya sedang hidup di dalam kekudusan? Bukankah saya sedang hidup di dalam kesalehan? Dan setelah itu, mau gak mau Bapak Ibu Saudara, ketika engkau lakukan ini dengan terus menerus, kasih itu pasti muncul, dan kasih yang sejati yang menjamah orang-orang, baik itu saudara seiman, sampai kepada semua orang, mulai lahir di dalam diri saudara. Jadi saudara mengerti, ketika ini ditambahkan terus menerus, dan terus menerus, pengenalan kepada Kristus, pengenalan kita akan kepada Kristus akan menjadi giat dan berhasil. Oke? Saudara dapat berkat sampai sejauh ini. Nah, lanjutkan ya. Ada warning tuh di ayat 9 ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kenapa kita harus tambahkan semuanya itu? Kita itu bisa lupa. Pastikan kita terus menambahkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan inginkan dari kebajikan itu. Dan dari kebajikan itu nambah pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu nambah terus kepenguasaan diri dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita gak lupa. Jangan sampai kita menjadi lupa bahwa dosa kita telah diampuni. Jangan sampai kita jadi buta dan picik. Dan gak ingat bahwa ini semua anugerah Allah yang start. Nah, perubahan karena Roh Kudus itu mulai terjadi di dalam diri orang. Dan akhirnya ujungnya membawa kita menjadi seperti Yesus. Saudara, ketika kita mengarahkan hati, berubah jadi seperti Yesus. Kita bukan cuma berharap-harap saja satu hari nanti jadi seperti Kristus. Tapi benar-benar berubah. Kesalehan itu, godly character itu, divine nature yang baru. Sebuah sifat dasar ilahi, kodrat ilahi yang Tuhan berikan itu, boleh jadi di dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar harapan. Dan itu semua dikerjakan oleh iman. Jadi mestinya ketika kita memandang kebenaran firman Allah itu seperti ini. Kita menjalani hidup itu sesuai dengan grafik ini. Dalam satu waktu kita menjalani hidup, tiba-tiba Tuhan menjamah hidup kita. Kita mulai sadar akhirnya kekudusan Allah itu seperti apa. Dan semakin besar, kita juga sadar, oh kita ini manusia yang ada di dalam dosa dan daging. Tapi ternyata Kristus yang menopang semuanya. Kristusnya jadi makin besar. Karena kita membiarkan Roh Kudus terus bongkar hati kita, sembari mata kita memandang Kristus dan mengingatnya terus. Bahwa itu dia yang kerjakan. Dan kita mengingatnya sampai akhirnya sukacita keluar lagi dalam ucapan syukur. Thank you Tuhan, karena oleh anugerah-Mu aku selamat. Thank you Tuhan Yesus, karena kekudusan-Mu yang dikenakan pada aku. Bukan aku yang menjadi berusaha kudus, bukan Engkau yang kudus. Jadikan kekudusan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, aku gak bisa, tapi Engkau yang bisa. Jadi kita akan semakin sadar akan kekudusan Tuhan dan kita akan makin sadar akan kedalaman hati kita. Tidak untuk jatuh pada rasa putus asa karena gak mampu. Namun ketika kita semakin melihat Kristus semakin besar di dalam kita, kita makin menghargai kuasa Kristus itu sendiri. Saudara, bukankah ini adalah posisi anak Allah yang lebih pas? Kita tahu di Revival Total Ministry ini kita belajar mengenai posisi anak Allah. Dan seringkali bahkan saya dulu juga begitu. Saya jatuh ke dalam konsep yang merasa bahwa saya adalah anak Allah. Saya kan luar biasa, saya berkuasa. Betul Bapak Ibu Saudara, anak Allah itu berkuasa, betul.
kita tuh berada di posisi yang di atas keluar biasaan. Oke. Karena apa? Anak Allah yang maha tinggi. Dan anugerah Kristus itu yang, darahnya Kristus itu yang menjadikan kita betul-betul anak-anak Allah. Dan ini indah banget. Tapi bayangkan, ketika kita mengerti hal ini, ketika kita mengerti bahwa Kristuslah yang mengerjakannya, Kristuslah yang menopangnya, dan mata kita tertuju kepada hal itu. Dan kita mulai bertumbuh di dalam pertambahan yang Roh Kudus mau kerjakan. Supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang betul-betul bertambah akan pengenalan Kristus. Saudara, kita menjadi punya setelan hati sebagai anak Allah yang lebih pas. Yaitu apa? Bapa, aku bersyukur aku anakmu. Bukan atas kekuatanku, tapi karena engkau yang menebus aku lewat darah anakmu. Terima kasih Bapa, aku dimampukan. Bukan karena aku mampu, tapi karena rohmu mulai bicara sama aku. Roh Kudus, singkapkan lagi apa yang ada di dalam hatiku. Ubahkan aku, sehingga aku boleh belajar bertumbuh di dalam engkau. Dan menjadi kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita meresponi ini, agenda kerajaan surga bisa dengan mudah masuk di dalam hidup kita. Kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan. Bukan anak-anak Allah yang jago menjaga kekudusannya. Bukan. Tapi dikuduskan. Dan hari demi hari, pengudusan Tuhan itu terus berlangsung. Bertambah dan semakin indah, semakin indah. Semakin kita gak ada, Kristusnya yang semakin nampak. Agenda kerajaan surga boleh jadi lewat hidup kita. So, saya simpulkan. Supaya agenda surga jadi, kita harus mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Dan pembaharuan Roh Kudus ini dipraktekkan dengan cara kita ingat terus apa yang telah Yesus kerjakan. Kita mengakuinya, mengucap syukur atasnya, sampai sukacita muncul di dalam hidup kita. Dan dari situ kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kuasa Kristus yang terus menyingkapkan semua yang kita gak mampu. Dan membawanya kepada kuasa ilahi yang memampukan kita hidup dalam kekudusan. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau kami boleh mengerti firman ini, boleh membawa kami bertumbuh dengan sangat indah. Jadikan kami sempurna seperti Kristus sempurna. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terus berkaryalah Roh Kudus. Buat kami mengerti kebajikan apa yang harus ditambahkan di dalam hidup kami. Buat kami mengerti pengetahuan apa yang Engkau bawa supaya kami mengerti penyingkapan rahasia hati kami. Dan membiarkan Roh Kudus mengubahkannya, mengubah cara pandang kami, mengubah cara hati kami. Dan biarkan kami terus berada di dalamnya sehingga ketekunan mulai timbul, penguasaan diri mulai timbul. Dan dari situ kami hidup di dalam kesalehan. Dan dari situ kami mengalami kasih yang luar biasa indah. Berlimpah-limpah keluar dari hati yang telah diperbaharui. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami semua. Dan boleh berakar dengan kuat. Menghasilkan buah berlipat-lipat. Dan orang-orang boleh mengalami buah yang indah. Melihat Kristus hidup di dalam diri kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.